Semangat pagi teman-teman semuanya. Apa kabar pagi hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat, kaya, dan bahagia. Luar biasa hari ini, banyak testimoni yang sangat luar biasa. Ya, itu tadi dari Palangkaraya. Ya, setidaknya ini memberikan inspirasi dari teman-teman bahwa ada sebuah produk yang sangat ajaib dari Bali namanya minyak faras. Ini cerita teman-teman yang hadir pada pagi hari ini. Dari Palangkaraya, istrinya benjolan, ya itu saya sempat kemarin ke Palangkaraya. Palangkaraya itu Kalimantan lah. Kalimantan itu gudangnya pengobatan herbal, rempah-rempah apapun ada di Palangka ya, di Kalimantan, ya minyak-minyak pengobatan, yang minyak bintang apapun Kalimantan itu. Kalau kita berbicara tentang warisan pengobatan Nusantara itu, Kalimantan itu luar biasa. Ini Pak Keraji, saya sempat ke sana itu diajak ke pasar pengobatan itu. Dia pernah pakai itu, kemudian berbagai macam produk digunakan, nggak semua ternyata minyak faras bisa sembuh. Kenapa kayak gitu? Nah, nanti mungkin 30 menit ke depan setelah ini saya ingin menunjukkan sama teman-teman kenapa minyak faras ini bisa menyembuhkan. Ini logika berpikirnya dari mana? Ya, yang kakinya sakit, badannya pegal-pegal, ini banyak sekali terbantu dengan minyak faras. Kemudian radang tenggorokan ya. Kalau radang tenggorokan biasanya jarang minum air, jarang minum air dulu, ya, atau senang makan yang berminyak-minyak, yang pedas-pedas. Ya. Itu pengalaman pribadi setelah menggunakan minyak faras itu hilang. Nah, kenapa bisa terjadi penyembuhan seperti itu? Kemudian ada Pak Ali Raufik, asam lambung. Asam lambung ini logikanya nggak masuk ya. Asam lambung ada di dalam, kenapa digosok minyak kok bisa sembuh? Nah ini sebuah pertanyaan yang menarik. Mungkin ada teman-teman yang ada di grup ini, siapa yang ada gangguan asam lambung? Coba komen ya, siapa yang ada gangguan asam lambung? Sebentar saya akan ceritakan agak serius tentang asam lambung kayak gitu. Kalau ada yang asam lambung banyak, mungkin saya akan cerita sebuah materi yang bagaimana faras ini bisa mengobati asam lambung. Sebentar. Logika berpikirnya kenapa asam lambung bisa diobati dengan minyak faras. Oke, kemudian yang datang bulan. Yang datang bulan, nah ini hampir rata-rata ya mungkin dari 10 ibu-ibu, 10 wanita itu 6-7 orang pada saat datang bulan terjadi problem rasa sakit, rasa nyeri ya. Kenapa? Itu faktor hormon, makanan banyak. Setelah digosok minyak faras, kenapa sakitnya bisa hilang itu? Malah ada yang mungkin menopause terlalu dini ya, umur 30 tahun. Saya sempat di awal-awal kenal minyak faras, ada salah satu bidan di Bali juga, ini di Tenggara, temannya Ibu Sufi. Itu 2 tahun seorang bidan itu yang sering nanganin masalah melahirkan ya, itu 2 tahun enggak menstruasi, kok bisa kayak gitu. Dia juga udah berbagai macam obat diminum nggak sembuh-sembuh. Gosok minyak faras nggak sampai 2 hari langsung keluar gitu. Ini kok bisa kayak gitu. Nah ini sebuah hal yang menarik. Kalau logikanya nggak masuk, kita melihat itu aja. Tapi setelah kita melihat logikanya, ternyata faras ini bisa membantu kan. Oke, kemudian ada asam lambung. Nah, ini paru-paru kayak gitu kan. Apalagi sekarang kalau masalah paru-paru udah sangat-sangat danger ya itu. Kalau udah ada gangguan paru-paru, pilek batuk sedikit masuk ke rumah sakit, udah diagnosanya COVID ya. Ini masalah yang vital ya, masalah yang urgent tadi. Tapi Pak Ali Raufik ini kan sebelum COVID dia kenal saya, sebelum COVID kenal minyak faras, dibalut mertuanya sembuh. Nah, ini kan sebuah kebahagiaan luar biasa gitu. Tapi kalau sekarang punya orang tua, punya mertua kena paru-paru di saat ini pandemi ini, was-was ya gitu kan. Batuk pilek sedikit kalau ke rumah sakit udah harus dikarantina kan, bahaya juga kan. Sekarang bagaimana minyak faras ini membantu keluhan-keluhan paru-paru. Pak Sunardi, saya kenal beliau, itu seorang terapis yang sangat luar biasa, pasiennya banyak banget ya. Beliau mengobati tanpa disentuh, beliau mengobati tanpa minum obat lah. Beliau memainkan bagaimana energi tubuh ya, holistik lah, bagaimana energi tubuh itu bekerja.
akhirnya apa namanya, saya nyoba Parascare kan itu cerita beliau kan. Ya, ada orang yang masa saya diobati tanpa disentuh, obatnya apa kan, salah satu bisa melengkapi. Ternyata banyak, saya juga banyak punya teman-teman yang terapis ya, logikanya sama ya. Saya butuh sesuatu yang mungkin disentuh kayak gitu. Minyak paras, hanya dengan minyak paras mereka bisa lebih banyak membantu orang. Kemudian badan-badan pegel, autis, kemudian autis ya, ketidakseimbangan energi, terlalu cepatnya medan energi gitu. Banyak yang autis terbantu dengan minyak faras karena minyak faras mengandung cendana. Cendana ini apa namanya, responnya sangat bagus, dia merilekskan tubuh, melambatkan kecepatan tingkat energi, akhirnya rileks ya. Ini makanya minyak faras ini sangat bagus untuk meditasi, sangat bagus untuk doa, zikir, membuat kita lebih khusyuk, lebih syukur. Ini enak banget. Kalau yang susah tidur, cepat tidur dengan minyak faras karena memang ada kandungan, salah satunya kandungannya cendana sama nutmeg, pala, yang membuat tubuh itu rileks. Kemudian terakhir dari Bu Nur Asda, ini tentang benjolan. Suara saya kecil ya? Oke. Langsung sharing ya. Oke. Mungkin kurang deket ya. Bu Nur Asda, benjolan di leher, asam lambung, ya kaki kram ya, kaki kram cepat. Karena kaki kram itu pembuluh darah pada saat kram, atau kram itu terjadi karena darahnya terlalu kental karena kolesterol atau lemak. Pada saat kena minyak faras itu lemak atau pengentalan itu jadi encer ya. Makanya cepet banget. Nggak sampai lah 1 menit, 5 menit itu cepet banget. Ya, kemudian cairan di telinga. Nah ini hal-hal yang menarik bagi teman-teman, mungkin teman-teman yang baru hadir, siapa yang baru hadir atau siapa yang belum menggunakan minyak faras, mendengarkan cerita teman-teman tadi yang sharing dari Pak Kraji, dari Palangkaraya tadi, kemudian Pak Ali Raufik, Bu Nur Asda, Pak Sunardi bertanya-tanya, masa sih gosok minyak bisa sembuh kayak gitu? Tidak hanya teman-teman semua, saya pun juga dulu nggak percaya kayak gitu. Logikanya nggak masuk. Dari saya kecil sampai umur apa ya, di bawah 30 lah pas itu, yang saya tahu obat itu hanya diminum gitu. Nggak mungkin gosok-gosok minyak sembuh kayak itu, nggak mungkin ya. Saya pun juga kayak teman-teman gitu. Hampir rata-rata teman-teman yang sharing tadi juga nggak percaya. Tuh lihat tadi, Pak Ali Rope nggak percaya, masa gosok-gosok minyak bisa sembuh. Pak Kraji juga nggak percaya ya. Tuh, kemudian siapa lagi, Bu Nur Asda, masa gosok minyak bisa sembuh, nggak masuk akal. Sama pun teman-teman yang hadir pada pagi hari ini, yang mendengar ceritanya saya sama teman-teman yang lain tadi, nggak percaya. Nah ini 30 menit ke depan saya ingin mengajak teman-teman, oh ini loh alasannya kenapa minyak faras ini bisa menyembuhkan. Sebelum lanjut, perkenalkan, nama saya Pas Juniarte, saya dari Bali. Saya senang dunia pengobatan timur dari tahun 2009 ya, tentang pengobatan holistik ya, pengobatan energi, pengobatan bagaimana tubuh ini bekerja, kemudian kenal dunia minyak, kenal dunia pengobatan transdermal dari tahun 2016 ya, setelah ada faras itu. Sama saat itu anak saya itu sembuh, yang kecil, dengan pengobatan minyak. Kok bisa gitu, sama kayak teman-teman tadi Pak Ali Raufik, paru-parunya bisa sembuh, kenapa bisa ya? Akhirnya tahun 2016 dari tidak percaya, akhirnya saya mulai mempelajari ya, ikut latihan kenapa minyak faras ini bisa mengobati ya, gitu. Nah ini 30 menit ini saya ingin cerita sama teman-teman 5 alasan ini kenapa minyak faras ini menyembuhkan. Kalau kita menggunakan minyak faras ya, kalau kita menggunakan minyak faras tanpa ngerti pun, kaki kita yang asam urat bisa sembuh kayak gitu. Asam lambung yang lagi kambuh pun dengan gosok-gosok minyak faras bisa sembuh. Kok bisa sih kayak gitu? Ini pertanyaan yang banyak saya terima. Mungkin teman-teman yang
menjadi reseller pun menerima hal itu. Kok bisa saya sembuh kayak gitu. Saya susah tidur, kok gosok minyak parah di telapak kaki kok saya bisa tidur kayak gitu. Nah ini, setidaknya pada kesempatan ini saya ingin buka sedikit kenapa minyak paras ini menyembuhkan. Alasan yang pertama tentang faktor kulit, ya, transdermal. Kita punya warisan dari zaman dulu sampai sekarang itu, kita punya warisan minyak, ya, dari dulu sampai sekarang. Coba aja saat masa-masa perang, sekarang perang, besok perang, ada yang luka-luka, kemudian ada tabib-tabib kerajaan itu diolesin minyak rempah-rempah, besoknya bisa berperang lagi. Sekarang kelelahan, dibalurin rempah-rempah, diolesin minyak, besok bisa berperang lagi ya. Akhirnya kita punya warisan rempah-rempah yang sangat banyak. Ini yang dijajah sama Belanda, sama Jepang, sama Inggris ya. Warisan-warisan kayak pala, pengobatan-pengobatan yang ada di Indonesia ya. Nah, kemudian kenapa kulit? Ya, coba aja kalau kita digigit nyamuk atau serangga kan timbul bentol, ya, timbul bentol di sekitar di daerah yang digigit. Nah, pada saat itu apakah bentol itu bisa hilang 1 menit, 1 jam, 1 hari, 1 minggu, 1 bulan ya? Itu tergantung seberapa cepat minyak atau yang hangat-hangat masuk, kayak balsem, apapun ya, minyak yang hangat apapun ini bisa masuk ya. Kemudian anak kecil perutnya kembung. Anak kecil perutnya kembung. Pada saat perutnya kembung, anak kecil ini dikasih apa? Kasih obat, kasih pil, apa kasih minyak telon ya, itu si kecil. Ya, dikasih minyak telon. Pasti dikasih minyak kan? Ya, ibu-ibu kan pasti tahu itu. Kenapa dikasih minyak? Karena dikasih minyak pasti selesai masalah kayak itu. Kasih perutnya kembung, selesai masalah. Kalau dikasih pil sama sirup belum tentu selesai masalah, karena ini kulit menyimpan misteri ya. Intinya dikasih minyak telon menyentuh kulit di bagian yang kembung. Nah, dari kulit ini ternyata yang meneliti namanya, luar negeri diteliti namanya pengobatannya transdermal. Nanti teman-teman bisa search di Google. Transdermal ini sebuah metode pengobatan yang obatnya masuk lewat jalur kulit. Ya, sama kayak sekarang kan kalau teman-teman amatin lagi, cuma ini kan tidak teredukasi sama barat gitu kan. Kayak koyok cabe kayak gitu kan. Itu kan pengobatan orang yang pegel-pegel ditempel sama koyok cabe, kok bisa gitu. Karena itu kan jalur kulit. Tapi ini tidak teredukasi, lama sekali tidak teredukasi kan. Kemudian kalau sekarang kenapa orang yang pegel-pegel dikasih kanterpin kenapa bisa sembuh kayak gitu? Kalau orang yang kulitnya dia ingin putih pakai hand body, pakai kolagen dengan sentuhan-sentuhan kulit, karena ini ternyata kulit itu menyimpan misteri yang luar biasa. Nah, hasil penelitiannya ternyata seperti ini. Obat itu kalau masuk lewat mulut ya, obat itu ada berbagai macam cara masuk. Ada yang lewat mulut, ada yang lewat bawah lidah, ada yang lewat suntikan, ada yang masuk lewat kulit. Atau yang masuk lewat mulut apa? Obat yang berupa pil ya, pil, tablet ya, pil, tablet, kapsul seperti itu. Kalau ini masuk ke dalam tubuhnya kita kan, pertama dia akan masuk ke mulut kita, ini akan bercampur dengan air lidah kita, air liur atau enzim kita, masuk ke kerongkongan, kemudian masuk ke lambung, lambung ngolah dengan asam lambung kita, habis itu diserap oleh usus kecil, dari usus kecil baru masuk ke darah kayak gitu. Dari darah baru diedarkan ke yang lain. Nah, ini ternyata obat yang masuk lewat pil sama tablet, ini kapsul seperti itu, obat yang berupa pil ini masuk ke dalam tubuhnya kita, ini tidak diserap sempurna, hanya diserap sekitar 5%. Ya. Kemudian yang lebih bagus obat yang berupa cair seperti madu, jamu, sirup. Ya. Ini diserap sekitar 12% oleh tubuh. Lebih bagus daripada pil. Nah, kemudian yang lebih bagus itu obat yang masuk di bawah lidah. Kalau orang-orang yang pasien jantung, itu kan perlu pengobatan yang cepat ini, karena di bawah lidah ini
penyerapannya agak tinggi sekitar 20%. Makanya orang yang sakit jantung masuk ke rumah sakit lagi kumatnya itu dokter ngasih pil dimasukkan di bawah lidah, jadi diserap sekitar 20%. Yang lebih bagus dari ini obat yang berupa itu disuntik lewat suntikan ya. Obat yang masuk lewat suntikan itu diserap sekitar 30%. Ini contoh kalau ada mungkin anak-anak, mungkin Bapak Ibu juga pernah merasakannya saat demam atau saat batuk ya, saat lagi sakit. Dikasih obat nggak mempan, dikasih sirup nggak mempan, ternyata dibawa ke dokter atau dibawa ke puskesmas, disuntik ternyata sembuh kayak gitu. Kok bisa ya gitu, dikasih pil nggak mempan, dikasih sirup nggak mempan, ternyata suntikan ini masuk lebih banyak, penyerapannya lebih tinggi sekitar 30%. Ini cara pandangnya seperti ini. Kemudian sekarang ini baru benar-benar dipelajari, teredukasi mulai. Mungkin teman-teman ketik transdermal ini di Google, banyak hasilnya dalam bentuk bahasa Inggrisnya. Karena memang untuk di Indonesia masih belum maksimal dipelajari. Tapi di luar negeri udah sangat-sangat banyak penelitian tentang transdermal ini. Nah, ternyata obat yang masuk lewat kulit ini diserap lebih banyak, hampir sempurna, sekitar 80-90% ke tubuh. Kayak gitu ya. Hanya kenapa tadi Pak Ali Rafiq yang asam lambung, yang paru-paru, kemudian yang benjolan ini bisa cepat sembuh karena ini obat lebih banyak masuk ke dalam tubuh. Kalau logika berpikirnya, obat yang masuk lewat mulut dia akan diproses di mulut, kemudian di mulut masuk ke kerongkongan, lambung ke usus halus baru ke darah baru ke seluruh tubuh. Nah sekarang di bawah kulit ada apa teman-teman Bapak Ibu? Di bawah kulit ada darah. Jadinya kalau dibilang itu pengobatan transdermal ini seperti shortcut ya, tidak melewati lambung lagi ya gitu, tidak melewati mulut, tidak melewati titik pencernaan lagi, dia langsung masuk ke darah. Sehingga apa problemnya? Jadinya di bagian benjolan dibalur, benjolannya sembuh. Di bagian paru-paru ada pemanjangan, ada cairan, digosok minyak panas kok bisa sembuh. Di bagian kakinya kram, di bagian kolesterol ada masalah, dibalur minyak panas kok bisa sembuh. Karena ini faktor kulit menyerap lebih banyak, sekitar 80%. Ini kenapa teman-teman banyak yang sembuh, karena ini. Saya pernah menangani salah satu klien yang ada gangguan gagal ginjal ya. Dia udah cuci darahnya seminggu 3 kali, ini dari Timor Leste. Seminggu 3 kali cuci darah. Kemudian udah banyak sekali ngabisin uang untuk berobat, nggak sembuh-sembuh juga kayak gitu. Ditawarin minyak paras pasti menolak. Mana mungkin, saya udah ratusan juta habis nggak sembuh-sembuh, masa hanya minyak sebotol ini bisa nyembuhin saya kayak gitu. Masa hanya minyak segini, hanya minyak ini yang bisa ngobatin saya. Karena dia udah pasrah, juga udah berbagai macam pengobatan akhirnya dilakukan. Cuma pada saat itu saya saranin, satu botol ini habis 1-2 hari, nggak boleh kurang ya gitu. Jadinya dia balurinnya bukan per 1 jam lagi, per kering, per setiap saat. Balur di bagian pinggang ya, di bagian ginjal ya, balur di sana per 1 jam, per kering ya, per setiap saat, per 5 menit dibalur ya. Satu botol habis 1,5 hari kalau nggak salah. 1 bulan itu habis kurang lebih 26-30 botol habis pada saat itu. Apa yang terjadi dari 1 minggu 3 kali cuci darah, 1 minggu sekali, 1 bulan 4 kali, jadi 1 bulan sekali. Nah sekarang hampir setahun ya, udah lebih setahun nggak cuci darah. Tapi tetap saya saranin, karena ginjalnya sudah berbeda ya, intinya strukturnya udah berbeda, ginjalnya sudah sudah berbeda, udah ada shortcutnya untuk hemodialisis. Wajib cuci darah. Cuma dia cerita, saya merasa sehat, saya merasa sembuh, saya merasa apapun sedikit saya balur minyak paras ya. Jadinya dia menjadi sahabat. Nah ini karena faktor sentuhan ya, minum nggak sembuh, kemudian disuntik nggak sembuh, pakai cairan nggak sembuh. Hanya dengan gosok minyak paras, pasien ginjalnya ada perubahan. Nah, ini hebatnya kulit. Oke, paham kan teman-teman sampai di sini? Jadinya kenapa minyak paras itu bisa mengobati? Alasan pertamanya karena faktor kulit. Kulit ini luar biasa.
Oke, yang kedua. Nah, ini yang kulit ya. Oke, jadinya ini secara ilmiahnya ya, ini di bawah kulit ini ada misteri yang sangat banyak penyerapan-penyerapan ini ya. Kulit. Alasan yang kedua, cinta dan sentuhan. Ya. Enaknya di Indonesia pengobatan timur itu, proses pengobatan timur itu ada doa, sentuhan, dan keseimbangan energi. Intinya kita coba di Indonesia orang nggak berobat hanya didoakan oleh orang yang pemuka agama lah. Kayak di Bali ada pendeta seperti itu, kayak Muslim ada ustadz, ada kiai, kemudian di Kristen pendeta, ini di Buddha pendeta, kemudian biksu seperti itu didoakan. Ya. Saya sempat waktu itu kemana ya, ada orang yang sakit panas kayak gitu, ada airnya didoakan, ada orang Muslim didoakan pakai Al-Fatihah, ternyata sakitnya sembuh kayak gitu. Sama kayak di Bali banyak orang yang sakit yang aneh-aneh, udah berbagai macam pengobatan, ternyata hanya didoakan bisa sembuh kayak gitu. Nah, ini hebatnya pengobatan yang ada di Indonesia. Ya, percaya dengan kekuatan doa. Ya, waktu itu pernah ada orang yang kanker paru-paru, dokter udah bilang tinggal doa aja, nggak ada harapan lah gitu ya. Ini semua keluarga doa, satu keluarga tuh doa mendoakan ya, kalau memang beliau sembuh, sembuhkan, jika memang tidak, mudahkan jalannya, kasihan dia menderita. Ya karena doa itu ternyata sembuh kayak gitu, dan itu luar biasa sekali doa yang menyambung maniat kita. Sama kayak minyak paras ini, kalau teman-teman tidak yakin, nggak sembuh kayak kenal-kenal ya, sering marah-marah, dikasih obat marah, nggak diobatin juga marah, dibiarin juga marah-marah, itu lama sembuhnya. Ini tentang doa keyakinan ya. Sama kayak kita sakit pun karena pikiran, karena kejiwaan, tentang spiritual seperti itu, sembuh pun kita mulai mendekati. Kemudian yang kedua tentang sentuhan, prinsip pengobatan kita. Alasan yang kedua tentang sentuhan, faktor sentuhan. Banyak orang sakit ini gara-gara jarang disentuh, makanya bapak-bapak lebih banyak punya sakit mah. Coba malam harinya malam hari nyentuh mama gitu kan, nggak dikasih sama mamahnya gitu, nggak dikasih sama ibu, mama akhirnya asam lambungnya bisa naik, tensinya bisa naik gara-gara hubungan silaturahmi tersebut, gara-gara jarang disentuh. Coba aja. Sama kayak anak-anak sakit ya, anak-anak sakit, contoh orang tuanya lagi sibuk bekerja kayak gitu, ada yang kerja di Bali, ada yang luar pulau satu kayak gitu kan, anggaplah bapaknya kerja di luar kota ya, anaknya ini sakit ya, dikasih ini nggak sembuh, dibawa ke dokter nggak sembuh, dibawa ke sini nggak sembuh, ternyata bapaknya pulang dipeluk sembuh kayak gitu. Ada nggak yang punya kejadian serupa? Saya pernah kejadian seperti ini, yaitu anak saya yang kedua, Manda, saat saya keluar kota ngisi-ngisi seminar seperti itu, si Manda ini sering sakit gitu. Paling dekat sama saya, anak yang perempuan paling dekat sama saya. Ya, pada saat saya keluar kota, lama lebih dari seminggu aja keluar kota, si Manda ini sakit. Nah, sakitlah ini kemudian datang saya, nggak diobatin sembuh kayak ini. Hebatnya sentuhan, ya, cinta sentuhan. Sama kayak orang tua sakit. Orang tuanya sakit, anak-anaknya semua sukses, semua sibuk bekerja, nggak ada yang di rumah seperti itu, tiba-tiba sakit, dikasih obat-obat yang bagus tuh nggak sembuh-sembuh kadang-kadang, tapi anak-anaknya pulang, ada yang nyuapin, ada yang memberikan kasih sayang, ya diperhatikan lah orang tua, diberikan sentuhan, sembuh orang tuanya, tanpa diobatin yang mahal-mahal pun bisa sembuh kayak, hanya digosok minyak paras, hanya diberikan sentuhan yang lembut, sembuh kayak. Makanya hebatnya pengobatan minyak paras ini melibatkan orang kedua atau orang tersayang. Contoh bapaknya sakit, istrinya yang ngobatin, yang membalurkan minyak paras. Ya intinya mengingat rasa cinta yang pernah ada dulu kayak gitu. Nih, cinta sentuhan. Kemudian jika istrinya sakit, bapaknya yang balurin, orang tuanya sakit juga anaknya yang balurin. Kalau anaknya sakit ini, cinta ini melebihi sentuhan dari orang yang kita sayangi, itu melebihi apapun. Ini hebatnya. Malah ada bayi yang sudah meninggal bisa hidup lagi dengan sentuhan, ini luar biasa sekali. Itu ada ini teman-teman bisa nonton di YouTube deh. Ada anak kecil yang sudah meninggal bisa hidup lagi kayak gitu. Ini gara-gara sentuhan, banyak sentuhan. Makanya
saya nggak, setelah paham alasan-alasan ini, orang yang gagal ginjal itu bisa sembuh tuh percaya saya gitu. Ya, karena ini sentuhan energi ini luar biasa ya, sentuhan cinta kasih sayang, cinta melebihi segalanya, rasa kasih sayang melebihi. Makanya dengan adanya sentuhan ini membantu menjadi lebih mudah. Contohnya aja, kalau pasangan suami istri lagi berantem apa yang terjadi ya, itu kan semua saling cekcok. Yang menyembuhkannya apa? Pelukan, sentuhan ya. Ini kan, benar nggak? Hanya dipeluk udah clear masalah kadang-kala kayak itu. Ini hebatnya sentuhan. Nih. Oke. Itu alasan yang kedua, faktor sentuhan. Ya. Ini kalau Bapak Ibu ada yang gangguan, yang paling susah disentuh kan ya tulang belakang ya. Mintalah bantuan anak, kemudian istri atau suami yang membantukan tulang belakang. Faktor yang ketiga, faktor tulang belakang. Kenapa teman-teman yang menggunakan minyak faras tulang belakangnya wajib dibalur kayak gitu? Nanti tulang belakang wajib dibalur, telapak kaki wajib dibalur. Ini alasan yang ketiga sama keempat. Kenapa wajib dibalur ya? Alasannya karena ini. Faktor tulang belakang ini ada beberapa ruas kalau kita lihat, ada tulang yang ke atas ini. Kemudian saya pakai pendekatannya ini ya, teman-teman ya. Mungkin ini hal yang baru buat teman-teman, tapi setidaknya ini bisa memberikan gambaran kenapa tulang belakang ini bisa mengobati semua penyakit. Kenapa kayak gitu? Ini salah satu hal yang paling penting, poin yang paling vital. Yang lain boleh nggak dibalur, tapi titik tulang belakang ini wajib dibalur kayak gitu. Nah, saya cerita sedikit tentang teori pengobatan tulang belakang yang saya hubungkan dengan namanya cakra. Cakra itu artinya cakra ini artinya sesuatu yang hidup. Ya. Kalau kita belajar pengobatan timur ya, pengobatan Indonesia, pengobatan timur ya, pengobatan budaya yang kita miliki ini tidak lepas dengan yang namanya cakra energi, ya, dengan chi, ya, energi yang hidup seperti Pak Sunardi tadi melibatkan energi chi, energi tubuh, energi reiki. Ini dilibatkan. Tubuh kita ini punya energi seperti ini, namanya cakra. Tubuh kita ada kurang lebih 325 cakra. Mungkin teman-teman bisa screenshot ini ya, cakra ini punya kurang lebih 325 cakra. Tapi yang paling penting, paling vital itu ada 7 ya. Cakra atau energi atau sesuatu yang hidup. Yang pertama cakra mahkota ya. Cakra mahkota. Cakra mahkota letaknya di ubun-ubun. Pernah melihat ubun-ubun bayi teman-teman, Bapak Ibu? Ya, ubun-ubun bayi coba lihat. Itu bergerak apa diem? Pasti bergerak kan? Cedut, bener nggak? Ya, sesuatu yang hidup. Makanya disebut dengan cakra atau energi, sesuatu yang hidup, sesuatu yang bergerak. Tubuhnya kita ini ada titik pengendali, ada titik sentral. Namanya cakra mahkota. Gampang ubun-ubun kita ini hidup ya. Kalau nggak hidup tuh, ini pasti hidup, nggak mungkin nggak hidup. Lihat aja ubun bayu. Kalau teman-teman nggak pernah pada saat sakit kepala, coba sentuh ini ubun-ubun. Kadang-kala ini kok bergerak ya gitu. Kadang-kala agak terbuka gitu. Kadang-kala disentuh agak sakit. Gitu. Kemudian ada namanya cakra mata ketiga atau ajna cakra atau dahi. Letaknya pas di tengah-tengah alis ini. Letak indera keenam gitu ya. Ajna cakra. Kalau ada yang asam lambungnya kumat, kadang-kadang ini bisa sakit. Kalau ada yang indigo, ada yang punya kelebihan, kadang-kadang ini agak berjudut-judut ya gitu ya. Kemudian ada cakra tenggorokan. Ini aja kalau kita sentuh pasti bergerak. Karena ini vital ya, cakra tenggorokan, sesuatu yang hidup. Ya, gitu. Ini yang mengendalikan cakra tenggorokan. Letaknya pas tenggorokan kita ya. Namanya cakra tenggorokan. Kemudian ada cakra hati, cakra jantung. Letaknya pas di ulu hati kita ini, tengah-tengah ini. Ini cakra hati. Kemudian ada cakra pusar, cakra perut, letaknya pasti pusar kita. Ya ini namanya solar plexus, ini titik pengendali. Itu pasti bergerak. Apalagi yang Bapak Ibu atau Ibu-ibu tadi yang ada komen yang punya asam lambung kronis kayak gitu kan. Sentuh aja nih, pasti agak bergerak. Jedul kayak gitu. Ya ini sesuatu pengendali tubuhnya kita, cakra pusat, cakra perut. Dan ada cakra sek, cakra kelamin letaknya di kelamin kita, cakra sek. Kemudian cakra tulang ekor letaknya pas di tulang ekor kita, namanya cakra dasar. Nah, detailnya ini, jelasnya ini. Saya gambarin sedikit aja dulu. Cakra mahkota ini dia mengatur namanya kelenjar pineal, cakra mahkota. Nah,
kelenjar pineal ini dia fungsinya sebagai keseimbangan tubuhnya kita. Ya, contoh ada yang vertigo, yang kepalanya muter-muter, kemudian yang berdiri 5 menit 10 menit mau pingsan, seperti nggak kuat berdiri gitu. Tiba-tiba mau nggak enak rasanya, tiba-tiba mau pingsan seperti itu. Ini namanya cakra mahkota. Atau gampangnya seperti ini, ada nggak Bapak Ibu yang hadir di webinar pagi ini yang punya masalah mabuk perjalanan? Bu, Pak, besok kita keluar kota. Besok kita keluar kota, naik mobil. Keluar kotanya besok, tapi mabuk perjalanannya hari ini. Ada nggak? Kalau ada komen deh kayak gitu. Ini karena banyak. Setiap saya ngisi seminar seperti ini di daerah-daerah kayak gitu kan, saya tanya seperti ini. Naik mobilnya besok tapi mabuk hari ini. Ada nggak? Ada. Saya gitu. Kenapa gitu? Karena bukan rahasia perusahaan lagi gitu. Karena banyak orang yang nggak suka naik mobil ya. Ternyata akar masalahnya ada di cakra mahkota gitu. Ya, cakra mahkota, kelenjar pinealnya. Akhirnya saya sempat waktu itu ada salah satu reseller Faras pada saat itu dia datang ke Bali November 2017 pas Gunung Agung meletus kalau nggak salah. Dia paling nggak bisa naik mobil ya. Naik mobil 1 jam aja pasti seisi-isi perut keluar ya gitu. Saya ajarin caranya. Sebelum naik mobil nanti balur di ubun-ubun. Dalam mobil balur di ubun-ubun. Setelah sampai di mana nggak enak rasanya, balur di ubun-ubun. Lakukan 3 kali aja, nanti kemanapun naik mobil akan aman ya. Apa yang terjadi dulu yang 1 jam aja naik mobil udah keluar habis-habisan isi perut. Nah, ini kalau nggak salah Ibu Uru Gaya namanya, dari Gorontalo. Beliau pada saat itu pesawat tidak boleh terbang di Bali, akhirnya pakai jalur darat, naik bis 15 jam naik bis gitu. Dari Bali ke Surabaya pada saat itu. Perjalanan luar biasa Pak. Gara-gara paham teorinya ubun-ubun, akhirnya itu balur ubun-ubun. Dan dia cerita sampai di Gorontalo, Pak, saya tidak mabuk Pak, itu luar biasa banget. Itu caranya. Ini ubun-ubun, balur di daerah ubun-ubun, ini ngatur keseimbangan. Sama yang suka-suka migrain, vertigo, ini ubun-ubun di balur kayak ini pengendalian. Oke. Yang kedua cakra dahi, ya, cakra dahi ngatur kelenjar pituitari, kemudian ini ngatur asam lambung sebenarnya lebih jelas ya. Kemudian cakra tenggorokan ngatur kelenjar tiroid, kelenjar tiroidnya ngatur panas dingin tubuh. Kalau Bapak Ibu ada yang malam hari suka menggigil, suka pakai jaket malam hari, atau sering panas ya, sering radang tenggorokan, kadang-kadang dicek juga, cek tiroidnya ya, kadang-kadang tiroidnya meradang. Kadang-kadang coba aja Bapak Ibu makan gorengan 1 minggu ini, makan lalapan 1 minggu ini, tiba-tiba luka gitu. Pada saat luka radang, seperti Pak Kraji tadi, luka radang, akhirnya apa yang terjadi? Menggigil, panas, demam, gitu. Tenggorokan. Kalau udah rutin di balur ini, cakra tenggorokan, apalagi banyak sampai yang udah ada benjolan, yang hipotiroid, ya, benjolan seperti ini, balur di bagian ini, yang amandel juga, balur di bagian ini, ternyata nggak sampai amandel gitu, nggak sampai radang, udah sembuh sendiri gitu. Kadang-kala kalau saya ketemu pasien-pasien yang anaknya amandel seperti itu, saya suruh coba cari di bagian leher yang seperti batu kayak gitu. Karena ketemu ya itu, kerikil ya itu. Nah itu minyak parahnya dipanesin, habis dipanesin diturunin ke bawah, hanya diturunin ke bawah sampai tek gitu. Ini butuh waktu 15 sampai 20 menit untuk ke titik teknya itu. Akhirnya harusnya operasi ngabisin 15 juta amandel, gara-gara minyak faras itu nggak sampai 1 botol amandelnya hilang kayak itu. Sampai ini keluarin, ini meradang itu amandel. Sampai terus dibalurin di sana. Cakra tenggorokan. Kemudian cakra hati, dia ngatur kelenjar timus, kemudian cakra pusar, kelenjar pankreas, cakra sek, dia ngatur ini, donat. Kemudian cakra dasar, dia ngatur kelenjar adrenal. Nah, tentang cakra sek, ini yang luar biasa banget ya. Hampir rata-rata yang sering dibalur di bagian bawah pusat selangkangan itu, banyak ada beberapa temen yang lagi program anak yang sebelumnya mungkin 2-3 tahun belum punya anak, ada sampai 7 tahun nggak punya baby kayak gitu.
gara-gara cakra seknya sering dibalur minyak paras, ini aktif, ini hidup, ini bisa. Oke, lebih detail ini dia. Nah, ini ada cakra dasar, teman-teman lihat tadi, ini cakra seperti dari atas, cakra dasar, dia ngatur, bisa masuk dari atas ini. Nah, cakra mahkota, ini gambarnya terbalik ya, cakra mahkota, dia ngatur kelenjar pineal, dia ngatur otak atas sama mata sebelah kanan. Seandainya nanti teman-teman, mungkin ada teman-teman yang gangguan asam lambung, salah makan, seperti itu, pada saat asam lambungnya lagi naik, tiba-tiba mata sebelah kanan sakit gitu. Ya, sekarang asam lambung itu udah nyerang ke mata. Kok mata saya kanan sakit nggak sembuh-sembuh kayak gitu. Ini asam lambungnya lagi naik. Pada saat terjadi seperti ini, balur di bagian ubun-ubun. Atau yang vertigonya lagi kumat. Vertigo, kumat, kepala muter, mata kanan sakit, ya itu ubun-ubun di balur. Berarti ubun-ubun atau cakra mahkotanya bermasalah. Kemudian mata ketiga, asna cakra, letaknya di dahi kita. Ya, ini dia ngatur otak bawah, mata sebelah kiri. Ini sama juga. Nanti saatnya asam lambungnya naik, kayak itu, atau vertigonya lagi kumat, kemudian tiba-tiba mata sebelah kirinya sakit. Wow, sampai ke dalam kok sakit ya itu. Kenapa saya bisa cerita mata kanan, mata kiri itu sakit? Saya dulu pernah asam lambung gara-gara terlambat makan sama makan terlalu berminyak itu sampai nyerang ke mata. Oh, berarti akar masalahnya ada di ubun-ubun kalau di mata kanan, jika mata kiri ada di asna cakra ini, di dahi. Kemudian dia ngatur mata sebelah kiri, telinga, hidung, ya. Pada saat ada yang sinus, ya, banyak keluhan-keluhan sinus terbantu dengan rutin dibalur di daerah asna cakra ini. Kenapa ya? Orang yang sinus itu ternyata di sininya lembab, asna cakranya ini lembab atau dingin, energinya lemah, ini rutin dibalur minyak faras. Ya kan sembuh sendiri di sini. Kemudian yang batuk pilek juga di sini asna cakra ini sering dibalur. Yang batuk 100 hari, yang napasnya agak jelek rasanya, kemudian dadanya ngerasa tidak nyaman, dia ngatur THT ya, ini hidung, telinga. Ya. Kemudian cakra tenggorokan ya, cakra tenggorokan selain mengatur panas dingin tubuh saatnya meradang, dia ngatur yang ngerasa nggak nyaman di daerah tenggorokan, ada yang amandel, ada yang radang, balur di sini. Oke ya. Kemudian cakra hati ya, letaknya di daerah dada, dia ngatur gangguan-gangguan yang berhubungan dengan dada. Di dada ada apa? Ada jantung, ada paru-paru kayak gitu. Ini dia akan mengatur problem masalah-masalah di jantung. Ya. Di jantung apa ada? Ya, jantung sering berdebar, rasa tusuk ke belakang, ini dibalur di bagian tengah-tengah ini. Kemudian masalah di darah, sistem sirkulasi darah, paru-paru. Oke, cakra pusar dia ngatur masalah perut. Kalau ada teman-teman yang asam lambung mah itu, nanti cakra perutnya bermasalah. Ya, energi di cakra perut bermasalah. Ya, titik pengendali di cakra perut bermasalah. Salah makan sedikit kembung, salah makan sedikit diare. Yang susah BAB seminggu baru bisa BAB, berarti cakra perutnya bermasalah. Kemudian cakra seks, yang ini sistem ngatur dan sistem reproduksi. Yang yang susah punya momongan, yang susah untuk berhubungan seperti itu, yang ya kayak frigid, ya intinya ada permasalahan. Ini saya banyak orang itu malu-malu tapi mau konsultasi di masalah titik cakra seks ini jika tidak terpaksa gitu. Contoh yang ada yang kalau masalah program anak itu kan kadang-kala problemnya ada di bapak-bapak yang sperma encer, sperma lemah. Solusinya satu, sering-sering dibalur di cakra seks itu aja. Bawah pusar, selangkangan, pinggang itu sering dibalur. Sama kayak ibu-ibu yang ada gangguan menstruasi, yang ada gangguan di hormonal, sering-sering balur di bagian cakra seks. Pada saat ini udah baik, aktif, dia akan hidup lagi. Kemudian cakra dasar, terginjal dan tulang belakang. Ginjal dan tulang belakang ini makanya banyak orang yang sakit diabetes, sakit asam urat, kolesterol, atau yang serat itu pinggangnya sering sakit itu. Tapi cakra dasar bermasalah, berarti rutin balur di cakra dasar. Nah, kalau Bapak Ibu bingung dengan ini, ya kita melihat gambar ini. Ya, cakra mahkota letaknya di atas, kemudian cakra asna cakra nih
ya ini di dahi kita, cakra tenggorokan di depan, lihat gambarnya, kemudian ini cakra jantung, kemudian cakra perut, cakra seks, cakra dasar. Ini gambarnya di depan, tapi akarnya ada di tulang belakang. Makanya kalau nggak ngerti tentang 7 cakra ini, cukup dibalur dari tulang belakang dari atas ya ini, pas di atas tengkuk ini, pas ini, balur sampai ke tulang ekor ini. Udah 7 cakra udah kena. Yang sakit diobatin, yang tidak sakit dikuatkan. Makanya titik tulang belakang ini wajib banget dibalur. Ya, nggak ngerti tentang 7 cakra, cukup dibalur di bagian tulang belakangnya. Oke ya. Makanya ini titik wajib. Ya. Ini titik pengendali yang luar biasa. Makanya banyak orang yang sakit itu, orang yang sakit saraf kejepit kadang-kala dia jatuh tulang belakangnya kena. Jatuh kebentur di sini, ini nggak bisa jalan, nggak bisa ngapa-ngapain. Karena tulang belakang. Ya, orang cara ngeceknya gampang. Bapak Ibu baru bangun, badannya pegel-pegel nggak? Yang sakit tulang apa badannya pegel-pegel itu? Kalau ada tulang belakang yang ngerasa tidak nyaman, tulangnya sakit di daerah sini, ya, makanya berarti titik energi tubuh kita atau tulang belakang kita terganggu. Solusinya dibalur aja punya paras. Makanya kalau ada teman-teman yang sakit asam lambung, yang sakit sering yang sakit asam lambung itu pinggangnya sakit. Kalau kita cari, apakah pinggang sakit? Tidak. Ini asam lambung ya. Kita lihat di perut. Ya, ini perut. Dia tarik ke belakang. Pas dia di atas pinggang sakit. Sering banget orang yang asam lambung. Siapa yang asam lambung di sini pernah nggak ngerasain sakit di sana? Ini berarti tulang belakang ini, cakra perut ini yang bermasalah. Kemudian yang ada gangguan ada gangguan menstruasi, atau di saat menstruasi sakit itu, atau yang gangguan kista miom itu, yang sakit di mana? Pasti di bagian cakra seks, bagian bawah pusat belakangan sisian pinggang itu sering sakit. Karena ini akarnya ada di belakang ini, kayak itu, pinggang ini sakit ya. Kemudian yang sering sakit leher, tengkuk, berarti hubungannya ini cakra jantung sama cakra tenggorokan belakang. Yang sering sakit di sini berarti lehernya faktor makanan terlalu keras masuk dalam tubuhnya kita, ini sering pegel sakit, makanya kolesterol banyak di sini. Kemudian jika sudah sampai di sini berarti cakra jantung masalah, sampai pegel-pegel daerah ini, ada nggak? Kemudian yang sering sakit pusing, migrain, vertigo ini pasti daerah ini, tadi cakra asna cakra sama ini masalah. Nah solusinya, walaupun tanpa di depan dibalur, cukup tulang belakang aja dari atas ke bawah selesai masalah. Ini pentingnya tulang belakang. Oke. Ini ada akupuntur ini di titik-titik tulang belakang ini dibalur ya. Di titik akupuntur jarumnya. Ini orang yang senang terapi di spa seperti ini, ada boreh paremnya, ini semua tulang belakang arahnya. Lihat tulang belakang. Kalau dulu sebelum ada minyak paras, paling sering anak itu paling sering saya suruh pijetin, nyari masas baby. Kalau sekarang kalau rutin Bapak Ibu rutin balur tulang belakang si kecil ya, habis mandi jarang sekali sakit, jarang akan nyari masas baby. Tapi kalau ibu-ibu, bapak-bapak yang mau kerjaan tambahan, ngobatin atau treatment bayi itu paling gampang sekali, karena anak kecil atau bayi itu jarang ada masalah yang kronis ya. Tinggal tulang belakangnya diambil 5-10 menit aja, tulang belakang si kecil ini rileks, dah si kecil pasti sembuh kayak gitu. Yang penting bisa ajak bercanda. Si kecil kalau diajak bercanda udah nggak akan rasa sakit ya. Kita bisa humor sedikit sama si kecil ya. Ini pekerjaan yang paling enak, pijat spa bayi ya. Karena tidak perlu keahlian yang terlalu rumit, tinggal minyak paras sudah mengobati, tinggal sentuhkan di tulang belakang, benerin tulang belakang, tinggal dibalur-balur 15 menit aja, arahkan ke bawah. Ini bagus banget. Itu yang kedua. Faktor yang ketiga, faktor telapak kaki. Telapak kaki ini merupakan ujung-ujungnya saraf. Tulang belakang sebagai pengendali, kalau telapak kaki sebagai ujung saraf. Semua organ di dalam tubuh kita ada di telapak kaki. Kalau Bapak Ibu pijet ya, aku pressure pakai tekanan ya, pakai kayu seperti itu, ditekan di bagian ini ya, bagian lambung,
ada asam lambung ya, kalau ditekan ini sakit aduh lambungnya kayak gitu. Kemudian yang ada gangguan lambung, ginjalnya dipegang, ini gimana ya? Sakit ya. Ibu ada gangguan ginjal ya, ada gangguan kolesterol ya, ada gangguan diabetes ya. Tukang pijat rata-rata karena paham titik-titik ini. Makanya telapak kaki ini wajib dibalur karena dia akan mengobati titik saraf ini, sehingga titik saraf ini mendapatkan nutrisi dari Faras, sehingga akan terbantu dia nanti. Yang sakit diobatin, yang tidak akan dikuatkan. Makanya wajib sekali telapak kaki ini dibalur. Kayak gini. Nah, ini telapak kaki. Telapak kaki ibarat akar pohon, tempat masuknya energi bumi. Ya, telapak kaki ini contoh lah. Banyak orang sakit diabetes, yang saya tangani diabetes ginjal, yaitu. Kemudian yang sakit agak berat-berat sembuh dengan jalan tanpa alas kaki, penting. Ya, karena apa? Coba aja. Anak kecil yang ada 2 anak kecil yang satu digendong terus ya, terus pakai kaos kaki, terus pakai sepatu. Ada anak kecil dari umur 5 bulan aja dilepas di tanah, di batu, di kayu-kayuan, yang mana duluan jalan. Pasti ya dilepas di tanah kayak gitu, karena si kecil mendapatkan energi bumi. Sama kayak orang yang diabetes, sama kayak orang yang stroke, ditanam di pinggir pantai. Kenapa pinggir pantai? Karena pinggir pantai energinya tinggi ya, gaya gravitasinya lebih tinggi ya, energi buminya lebih tinggi, energi yang akan memberikan tubuh kita tenaga itu lebih tinggi. Makanya pengobatan lebih cepat pada saat tubuh kita ini sering menyentuh tanah, telapak kaki. Sering-sering kalau udah sakit ngerasa tidak nyaman ya, tubuh ngerasa tidak nyaman, susah tidur kayak. Ada diabetes, ada kolesterol, ada asam lambung. Sering-sering kakinya kena hawa tanah gitu aja sih. Sebelum kena hawa tanah, balur minyak Faras dulu agar saraf-sarafnya terangsang dulu, kemudian kena minyak. Nggak apa-apa kotor dikit ya, yang penting bisa sembuh kayak itu. Ini telapak kaki ya. Oke, ini semua organ-organnya ada di sini. Yang terakhir tentang bahan baku. Ya, Faras ini kandungannya 108 tanaman obat. Ya, Faras kandungannya 108 tanaman obat. Ya, contoh, kalau anak kecil perutnya kembung dikasih minyak telon sembuh si kecil ya. Kenapa minyak telon ya? Karena kandungan dari minyak telon hanya 3 aja, ada adas, kayu putih sama PGU, minyak kelapa. Sedangkan sekarang Faras ini kandungannya 108 tanaman obat, makanya kandungannya sangat kompleks sekali. Banyak orang yang benjolan sembuh, yang gagal ginjal bisa sembuh, kemudian yang gangguan paru-paru bisa sembuh. Kenapa? Karena kandungan yang kompleks. Ini alasan yang kelimanya dari kandungannya ya. Ini kita melihat dari akar, kandungan dari akar ada ginseng. Hanya pada saat menggunakan minyak Faras kok tenaga kita fit, energi kita fit karena ada kandungan ginseng. Kalau kita bawa mobil, kita ngantuk, alis kita ini dibalurin minyak Faras atau Faras Care, kok bisa langsung melek kayak gitu? Karena ada kandungan ginseng. Ada kunyit putih fungsinya untuk kanker ya. Makanya benjolan, kanker banyak sembuh dengan kandungan kunyit putih ini. Ada bidara upas, kladitikus, jahe merah. Ini semua kandungan-kandungan yang membantu tuh proses pengobatan organ dalam. Dari sisi batang ada pule, ada kayu manis ya. Kayu manis ini fungsinya untuk merangsang nafsu makan. Kalau kita ngerasa nafsu makan tidak bagus, balur di bagian perut atau ampas-ampas minyak Faras Lasi ini tempel di daerah pusar. Otomatis nanti nafsu makan kita akan naik. Ya, sama kayak kecil, kalau anak kecil yang nggak bisa makan, susah makan ini, balur aja perutnya dengan minyak Faras karena kandungan esensial dari kayu manis ini langsung merangsang nafsu makan si kecil. Ada secang ini fungsinya untuk obat-obat yang kaki bengkak seperti itu ya, melancarkan sirkulasi darah. Ada nanti yang asam urat yang sampai bengkak, kemudian ginjal atau orang yang kecelakaan yang sampai bengkak, dibalur minyak Faras kok bengkaknya hilang ya? Bengkaknya nggak ada karena kandungan dari secang ini. Dari biji-bijian ada adas, yang ini untuk asam lambung. Jika ada asam lambung, balur minyak Farasnya di bagian perut, ternyata asam lambungnya bisa hilang. Kok bisa hilang nggak itu? Karena ada kandungan adas. Selain sentuhan tadi ya, selain kulit, selain sentuhan ya itu, selain tulang belakang, selain tapak kaki. Sekarang dari sisi bahan, kandungannya adas ya itu. Buah, ada pinang, mahkota dewa, cabai, mahkota mengkudu. Nah ini mengkudu, minyak esensial mengkudu. Mengkudu ini sangat bagus untuk gangguan jantung, tensi tinggi, gangguan jantung koroner, kemudian sangat bagus untuk
yang saraf kejepit. Nah ini, kenapa orang-orang yang saraf kejepit bisa sembuh dengan minyak faras? Kenapa orang yang sudah mau pasang ring bisa sembuh dengan minyak faras? Karena kandungan dari mengkudu ini. Dari bunga ada cengkeh, bunga lawang, melati, lavender, rosella. Nah, rosella ini bagus pembersih darah. Kalau ada teman-teman yang diabetes atau yang asam urat tinggi atau yang tensi lagi tinggi, kok tensinya bisa turun? Kok gula darahnya bisa turun? Kok kolesterolnya bisa turun, TG-nya bisa turun? Ini karena kandungan rosella, minyak rosella. Nah, ini bisa menurunkan tingginya kadar gula darah, tingginya kolesterol seperti itu. Daun dari sisi kumis kucing, ya kumis kucing ini sangat bagus untuk pembersih di daerah ginjal ya. Ini mungkin daerah ginjal, habis itu lidah buaya, asitabas, daun sirih ini untuk pH kewanitaan. Ini kadangkala untuk daerah kewanitaan ini sangat bagus untuk obat yang keputihan, kista ini. Itu dari sisi 5 alasannya. Nah, kemudian dari sisi produk kita ada produk Faras Natural ini kandungannya 108 tanaman obat. Jadinya ini yang pertama kali kita ada tahun 2016 ini ada sampai sekarang. Ini sangat bagus untuk mengobati keluhan-keluhan yang seperti saraf kejepit, asam urat, hipertensi, kolesterol, insomnia, nih keluhan-keluhan yang nggak berat. Faras Natural ini. Kemudian yang lebih bagus ada Faras Klasik. Jadinya Faras Klasik merupakan saripati dari Faras Natural yang tadi. Ya, ini kandungannya lebih banyak ya. Fungsinya 5 kali lebih baik daripada yang tadi. Harganya pun juga berbeda. Ini Faras Klasik ini sangat bagus untuk penyakit degeneratif yang sudah menaun, keluhan yang sakit yang tidak jelas penyebabnya, keluhan psikomatis yang ada gangguan halusinasi. Ini ada gangguan-gangguan mungkin emosi sama pikiran yang tidak sinkron ya, seperti sering mengigau, halusinasi, stres kayak gitu, psikomatisnya berlebih. Minyak Faras Klasik bisa membantu untuk keluhan-keluhan ini. Kenapa? Karena ada kandungan cendana yang agak tinggi. Nah, pada saat sudah dibalurkan dengan minyak Faras Klasik ini, kandungannya cendana, tubuhnya akan rileks. Sama kayak orang autis seperti itu sangat cepat. Ini ada Faras Care. Kalau teman-teman kurang suka dengan Faras Klasik atau Faras Natural karena kurang panas, ada Faras Care yang biasa, ini lebih panas, ada yang lebih panas lagi, Faras Care Hot, ada yang lebih panas lagi. Ini cocok untuk orang-orang yang keluhannya mendadak, tiba-tiba perutnya sakit, tiba-tiba pusing kayak gitu. Ini Avara, ini untuk anak-anak, bahannya sama 108 tanaman obat, cuma saringannya lebih halus. Biasa orang Indonesia membedakan obat dewasa sama anak-anak. Ini sangat bagus untuk anak-anak yang panas, ya panas tinggi, yang giginya sakit, yang tumbuh gigi, yang sesek. Ini minyak Avaranya bagus. Dan Avera ini untuk perut. Jadi kalau anak kecil kan biasanya di gangguan pencernaan aja, salah makan apapun ini pencernaan. Ini sangat bagus untuk anak-anak minyak Avera ini. Kemudian manisan amla. Manisan amla ini untuk membantu proses buang air besar. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di webinar pada pagi hari ini susah BAB, bisa dicobain, bisa digunakan ini. Makan 5 biji ini, kemudian minum air hangat nggak sampai 5-10 menit akan membantu BAB. Ini sangat bagus untuk sebagai pencakar pencernaan, membersihkan pencernaan. Pada saat bapak ibu kebanyakan daging atau susah BAB, makanya kadang-kala BAB-nya mungkin di awal agak hitam atau agak diare karena kan dibuang sedikit. Ini sangat bagus sekali. Karena orang yang susah BAB itu keracunan di daerah usus besar, ini perlu dibuang. Ini kadang-kala manisan amla ini bisa menurunkan kolesterol karena lemak-lemak jahat itu dibuang di keluar. Dan juga sebagai alat bantu untuk menurunkan berat badan. Oke. Ini ada minyak angin VR79. Ini sangat bagus untuk mengatasi gangguan-gangguan angin di dalam tubuh ya. Jadinya tubuh kita kan selain ada darah juga ada rongga-rongga udara gitu, kayak asam lambung. Ini kan asam lambung sudah keluar, ini sangat bagus untuk obat asam lambung. PR79 ini tambahan ya, campur minyak Faras Klasik dengan ini sangat bagus untuk ngobatin nyeri otot, nyeri sendi, sakit kepala. Ini untuk keluhan-keluhan yang sifatnya mendadak.